Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sekarang kita belajar fisika tentang jenis-jenis gaya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Suyuti Iksan dari Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan, Prodi Teknik Industri 2019. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis gaya guna untuk memenuhi tugas fisika industri yang dibimbing oleh dosen Bu Khairatul Musidah. Baik, langsung saja. Gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Seperti pada gambar tersebut, benda jika didorong atau ditarik akan mengalami perubahan tempat atau posisi. Pada kehidupan sehari-hari, gaya yang Anda kenal biasanya adalah gaya langsung dan gaya tak langsung. Gaya langsung artinya sesuatu yang memberi gaya berhubungan langsung dengan yang dikenai gaya. Seperti contoh pada gambar, pada saat bersepeda, kita memberikan gaya langsung terhadap sepeda. Sedang gaya tak langsung merupakan gaya yang bekerja di antara dua benda, tetapi kedua benda tersebut tidak bersentuhan. Seperti contoh pada gambar, gaya tak langsung adalah gaya gravitasi, di mana buah akan jatuh karena gravitasi bumi. Nah, pada subbab ini kita akan belajar beberapa jenis-jenis gaya. Antara lain gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya sentripetal. 1. Gaya berat. Pada kehidupan sehari-hari, banyak orang yang salah mengertikan antara massa dengan berat. Misalnya, orang mengatakan Doni memiliki berat 65 kg. Pernyataan tersebut keliru karena sebenarnya yang dikatakan orang tersebut adalah massa Doni. Anda harus dapat membedakan antara massa dan berat. Massa merupakan ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Massa atau M, suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Satuannya adalah kilogram. Berat atau W merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat adalah Newton atau N. Nah, hubungan antara massa dan berat dijelaskan dalam hukum Newton. Misalnya, sebuah benda yang bermassa atau lambang dengan huruf M dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh ke bumi. Jika gaya hambatan udara diabaikan, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut hanyalah gaya gravitasi atau gaya berat benda. Benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas dengan percepatan ke bawah sama dengan percepatan gravitasi. Jadi, gaya berat yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa benda tersebut dengan percepatan gravitasi di tempat itu. Next. Nah, kemudian secara matematis dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Ingat, simbol gaya berat itu W, dalam bahasa Inggris weight. Kemudian gaya berat dirumuskan W sama dengan M kali G, atau massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. W itu gaya berat, satuannya Newton. M itu massa, satuannya kilogram, dan G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nilainya 9,8 atau 10 ya. Lanjut. Oke, konsep pertama, gaya berat itu bekerja pada titik pusat massa. Jadi, gaya berat itu dimulai dari titik pusat massa.
Terus maksudnya gimana sih, Pak? Sabar. Terus pada konsep kedua, arah gaya berat selalu menuju ke pusat bumi. Jadi selalu menuju ke pusat bumi. Lihat contoh pada gambar. Ada balok di atas meja karena balok itu titik pusatnya di tengah-tengah. Maka gaya berat itu dimulai dari tengah mengarah ke pusat bumi. Oke, sudah paham ya? Kalau gitu kita lanjut ke jenis gaya yang kedua, yaitu gaya normal. Gaya normal, apa sih itu gaya normal? Seperti yang Anda ketahui bahwa benda yang dilepaskan pada ketinggian tertentu akan jatuh bebas. Dan bagaimana jika benda tersebut diletakkan di atas meja, buku misalnya, mengapa buku tersebut tidak jatuh? Gaya apa yang menahan buku tersebut tidak jatuh? Nah, gaya yang menahan buku agar tidak jatuh adalah gaya tekan meja pada buku. Gaya ini karena permukaan buku bersentuhan dengan permukaan meja dan sering disebut gaya normal. Lanjut, teks. Gaya normal selalu tegak lurus, arahnya dengan bidang sentuh. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normal adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga miring. Mari kita perhatikan pada contoh. Oke, sekarang kita lanjut ke gaya yang ketiga, yaitu gaya gesekan. Nah, gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Banyak anak-anak yang memahami bahwa gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak benda. Padahal arah gaya gesek itu tak selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Perhatikan pada gambar. Jika Anda mendorong sebuah almari besar dengan gaya kecil, maka almari tersebut dapat dipastikan tidak akan bergerak atau bergeser. Jika Anda menggelindingkan bola, maka setelah menempuh jarak tertentu, bola tersebut pasti berhenti. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang menyebabkan almari tersebut digerakkan dan bola berhenti setelah menempuh jarak tertentu? Gaya yang melawan gaya yang Anda berikan ke almari atau gaya yang menghentikan bola itu adalah gaya gesek. Nah, untuk arah gaya gesek yang searah dengan arah gerak benda itu ketika kita berjalan pada bidang miring. Misalnya bidang miring ke atas, seperti menaiki bukit, maka arah gaya gesek searah dengan arah gerak benda. Sudah mengerti? Nah, terus gimana, Pak? Jika benda itu di udara? Nah, tenang, sabar-sabar. Lanjut. Untuk benda yang bergerak di udara, gaya gesekannya bergantung pada luas permukaan benda yang bersentuhan dengan udara. Makin besar luas bidang sentuh, makin besar gaya gesek udara pada benda tersebut. Sedangkan untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, gaya geseknya tidak tergantung luas bidang sentuhnya. Oke, gaya gesekan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesek statis atau Fs
adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Menurut hukum Newton, 1. Selama benda masih diam, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi selama benda masih diam, gaya gesek statis selalu sama dengan yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, dapat ditulis dengan rumus Fs sama dengan US kali N. Fs maksudnya gaya gesek statis, US koefisien gesekan statis, N sama dengan gaya normal. Jadi gaya gesek statis sama dengan koefisien gesekan statis dikali gaya normal. Dan gaya kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya ini termasuk gaya disipatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Perbandingan antara gaya gesekan kinetis dan gaya normal disebut koefisien gaya gesekan kinetis atau MS. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus Fk sama dengan UK kali N. Keterangan Fk itu gaya gesekan kinetis, UK koefisien gesekan kinetis, dan N gaya normal. Jadi gaya gesekan kinetis sama dengan koefisien gesekan kinetis kali normal. Kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke jenis gaya keempat. Jenis gaya keempat, gaya sentripetal. Nah, pada bab sebelumnya Anda telah mengetahui bahwa benda yang mengalami gerak melingkar beraturan mengalami percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan. Menurut hukum 2 Newton, percepatan ditimbulkan karena adanya gaya. Oleh karena itu, percepatan sentripetal maksud saya ada karena adanya gaya. Oke, sampai di sini. Nah, ini adalah rumus gaya sentripetal. Di mana Fs sama dengan M kali AS. Fs gaya sentripetal. Dan M adalah massa benda, satunya kilogram. AS adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Karena AS sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan W atau omega kuadrat R. Maka Fs sama dengan M kali V kuadrat dibagi R sama dengan M kali omega kuadrat R. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Apabila ada yang kurang dan salah dalam penjelasan, mohon ditambahin pada kolom komen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat and see you again.